3. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Ayat 11 sampai ayat 24. Kita baca bergantian ya, Bapak Ibu. Saya yang ganjil, nanti Bapak Ibu yang genap. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dari kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi kembali. Ia telah hilang dan tak kembali. Maka mereka berkata, ya, Bapak Ibu, biasa perikop ini disampaikan untuk orang-orang yang terhilang, betul kan? Orang-orang yang terhilang dan yang mau kembali kepada Tuhan. Nah, pagi ini kita melihat firman Tuhan ini di ayat 18 mengatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi poin pertama, kita kalau mau mengalami terobosan, kita harus punya hati yang mau mengakui keberdosaan kita. Semua kita sini adalah anak-anak Tuhan. Amin? Amin. Amin. Nah, tapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang kita perbuat, yang kita pikirkan, yang kita lihat, itu semua bisa membawa kita kepada satu perbuatan keberdosaan ataupun pikiran keberdosaan. Betul? Ya. Kita keluar aja dari sini, kita melihat, wah, tetangga saya punya sepeda motor, saya juga ingin punya sepeda motor. Tiba-tiba ada rasa, kok saya belum dapat ya. Ada satu mungkin iri hati. Nah, kita mungkin juga kalau kita keluar ataupun kita di rumah, suami ada datang, belum ada makanan, dia marah, lalu kita juga timbul rasa marah. Nah, Bapak itu pun adalah sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan, yang mungkin tidak kita sadari keberdosaan kita. Kalau anak yang bungsu ini, dia pergi, lalu dia minta bagian harta miliknya, dia jual dan dia pergi merantau, hidup berfoya-foya. Ya itulah orang berdosa. Ada kita berkata, itu yang namanya dosa. Tetapi bagaimana dengan kehidupan saya? Saya sudah jadi anak Tuhan loh. Saya sudah dibaptis, saya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Apakah saya betul orang berdosa? Di sini dikatakan firman Tuhan, setiap apa yang kita lakukan yang tidak berkenan pada Tuhan itu adalah dosa. Jadi kita mau pagi ini merenungkan bagaimana dengan kehidupan kita, kehidupan Bapak, Ibu dan
saya sendiri. Di dalam hidup kita setiap hari, apakah kita yang kita pikirkan, yang kita perbuat, yang kita perkatakan Bapak Ibu perhatikan, apakah keluar kata-kata kutuk dari mulut kita? Apakah ada keluar kemarahan dari mulut kita? Nah, itu kita renungkan di hadapan Tuhan. Nah, anak bungsu ini dia memang mengalami hidup yang melarat, miskin, jadi udah punya harta banyak, dipakai berfoya-foya sampai habis, sampai dia bekerja dan dia lihat babi bisa makan, kok saya nggak bisa makan? Dia mengalami kelaparan. Babi mau makan aja makanan babi, mungkin berebutan sama babinya gitu ya, mau makan. Tapi majikannya bilang apa? Nggak boleh, itu makanannya babi bukan makanan kamu. Nah, sampai kehidupannya begitu miskin melarat. Lalu dia punya di dalam hati, wah, di rumah bapakku tuh banyak makanan. Dia ingat di rumah bapaknya, maka di dalam hatinya ada satu keinginan untuk kembali kepada bapaknya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini di dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak semiskin anak bungsu itu, semelarat anak bungsu itu. Tapi kita mau pagi ini merenungkan kehidupan kita. Bagaimana tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita? Apakah perkataan yang keluar dari mulut kita perkataan yang memberkati? Apakah pikiran-pikiran yang ada di dalam hidup kita adalah pikiran-pikiran yang mau memberkati orang, bukan untuk kepentingan diri saya sendiri? Zaman sekarang ini banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Betul ibu-ibu, bapak-bapak? Amin. Banyak orang yang gak peduli dengan orang lain, bahkan dengan saudaranya yang sedang susah pun tidak peduli. Kalau saya bantu kamu, mobilnya berapa? Nanti saya bagaimana? Nah, karena kita lihat kepentingan diri kita sendiri. Nah, kita kembali lagi di anak bungsu tadi. Dia menyadari keberadaannya dan dia berkata, Bapak. Waktu dia pulang ke rumah bapaknya di ayat 21 dulu. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadi disinilah ada satu hati, sikap hati yang mau bertobat. Jadi pagi ini Bapak Ibu dan juga saya sendiri, kita semua, kita renungkan kehidupan kita. Apakah kita masih dikuasai oleh roh-roh kemarahan, roh iri hati, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor? Kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Pagi ini kita mau berkata, Tuhan, inilah saya orang berdosa. Walaupun kita orang Kristen, mungkin kita bilang, oh yang berdosa itu yang di jalanan yang suka berantem, pencuri itu berdosa. Tetapi bagi hadapan Tuhan, sekecil apapun dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi kita mau mengakui segala dosa-dosa kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kotor yang keluar dari mulut kita, tetapi Tuhan tahu, Bapak Ibu. Biarlah hati kita boleh berbuka di hadapan Tuhan pagi ini, dan kita mau mengatakan, Tuhan, inilah saya di tempat ini. Saya mau mengakui segala dosa-dosa, dosa yang saya perbuat, dosa yang saya pikirkan, dosa yang saya rencanakan di dalam hati saya, ataupun dosa yang ada di dalam hati saya yang kurang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kita hidup dalam waktu satu hari itu 24 jam, betul? Betul. Berapa waktu yang kita berikan buat Tuhan? Untuk berdoa, membaca firman, kita menjalin hubungan erat dengan Tuhan. Berapa waktu yang kita berikan buat Tuhan? 1 jam? 2 jam? Bahkan 3 jam? Mungkin kita makan, enggak Tuhan, aku sibuk. Zaman sekarang banyak orang sibuk. Dari bangun tidur, mama-mama udah sibuk mempersiapkan anak sekolah. Lupa dia baca firman-Nya. Nanti Tuhan siangan ya. Udah siang? Ya anak mesti jemput anak, mesti masak. Wah lupa lagi. Lupa Tuhan. Maaf ya, nanti malam deh Tuhan. Udah malam tiba, wah Tuhan capek. Tuhan kan mengerti saya capek ya. Kadang-kadang kita bermisi sama Tuhan. Aduh Tuhan itu memang Dia Maha Kasih, tetapi Dia merindukan setiap kita datang kepada Dia. Kapan anakku datang kepadaku? Kapan anakku datang kepadaku?
Itu yang Tuhan rindukan dari setiap kita. Kita bekerja, kita melakukan aktivitas kita bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena di dalam kita melakukan aktivitas, kita bisa mengalami keberdosaan kita. Betul Bapak Ibu? Kita tanpa sadar kita bisa melakukan hal yang tidak bisa kendalikan emosi kita, kemarahan kita, kesedihan hati kita mungkin. Kalau mama yang sudah sendiri di rumah, yang sakit, Tuhan saya sedih, dalam sedih mengeluh, bersungut-sungut. Tuhan kenapa seperti ini? Mengeluh, bersungut-sungut. Nah, pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Satu pertama adalah kalau kita mengakui keberdosaan kita akan mengalami hidup yang mengalami doa terobosan. Poin pertama adalah mengakui keberdosaan kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku orang berdosa. Aku perlu pengampunan dari Tuhan untuk hal-hal yang aku lakukan, yang pikirkan, yang katakan, yang mungkin juga di dalam hatiku, kesedihanku, kemarahanku, emosiku. Kita mau minta pengampunan dari Tuhan. Dan yang hal kedua, kita buka kitab Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini cuma 2 ayat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menyerupa dengan dunia ini. Dunia ini begitu banyak hal yang menarik di dunia ini. Betul Bapak Ibu? Yang menarik kita sekarang ini dengan adanya multimedia, begitu banyak orang mau menjadi selebgram, menjadi tampil YouTuber. Perbuatan apa aja dibikin videonya supaya jadi terkenal di dunia multimedia, menjadi terkenal. Wah, Bapak Ibu, di sini Tuhan kata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena daya tarik dunia itu begitu kuat. Ini udah akhir zaman Bapak Ibu. Maka daya tarik dunia begitu kuat bisa menarik kita. Kalau Bapak Ibu dalam poin pertama tidak hidup dekat dengan Tuhan, itu magnetnya lebih besar mana? Dekat dengan Tuhan atau dengan dunia? Dengan dunia lebih dekat Bapak Ibu. Kita bisa tertarik kepada dunia. Dunia menawarkan apa? Mungkin mama-mama buka Tokopedia, di sini ada nggak Tokopedia? Ada ya Bu? Shopee gitu, belanja online? Ada. Ada juga ya, walaupun mungkin internetnya nggak mantap gitu ya, tapi kan bisa dibuka. Wah, lagi jual apa ini? Apa yang promo nih? Wah, semua kita mau, karena kita mau mengikuti dunia ini. Dunia ini sedang promo apa sekarang? Apa yang sedang tren di dunia ini? Kita mau mengikuti. Tetapi di sini firman Tuhan, jangan menjadi serupa. Bagaimana kita bisa tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Di ayat pertama tadi, kita harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Tuhan bukan tulisnya hidupmu, tetapi tubuhmu. Bapak Ibu punya tubuh? Lambaikan tangan. Kita punya tubuh semua. Tubuh ini yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kita kadang berkata, Tuhan, aku persembahkan hidupku. Hidupku buat Tuhan, tapi tubuhku untuk diriku sendiri. Kita melakukan apa yang kita mau. Saya lapar, saya mau makan. Wah, makan yang banyak-banyak. Walaupun itu nggak perlu. Ya kan? Kita tahu kita sakit, saya tetap mau makan gula, minum gula. Yang membuat gula darah kita naik. Karena kita memuaskan tubuh kita sendiri, ya kan? Ataupun kita punya sesuatu keinginan, nafsu, kita kerjakan, kita kejar untuk kepentingan tubuh kita. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita
sebagai persembahan yang hidup. Kalau sudah mati, Bapak Ibu bisa persembahkan lagi tubuhnya buat Tuhan? Ya. Ada di mana tubuh Bapak Ibu? Di tanah. Kuburan. Nggak ada lagi tubuhnya yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan mau setiap kita mempersembahkan tubuh yang hidup. Ayo katakan Bapak Ibu, mempersembahkan tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati, tapi tubuh yang hidup. Yang kedua adalah tubuh yang kudus. Kudus Bapak Ibu. Kalau kudus berarti harus dijaga. Bukan tubuh yang bersih. Kalau bersih itu kan mandi setiap hari. Mau mandi 2 kali, 3 kali, tubuhnya bersih. Tetapi ini kudus. Tubuh yang kudus. Tubuh yang kudus adalah kita, apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita perbuat itu berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak itu nggak baca firman, tahu nggak apa yang Tuhan mau? Nggak tahu. Jadi kita harus punya hubungan dekat dengan Tuhan, doa, membaca firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan, kita semua menjadi orang-orang Kristen yang tidak panas, tidak dingin. Ya gitu-gitu aja. Hari Senin melakukan tugas rutin, Selasa rutin, Rabu rutin, Kamis rutin, Jumat rutin, Sabtu rutin, Minggu kan aku cari Tuhan juga. Ke gereja. Tetapi ke gereja duduk, nyanyi, tepuk tangan, pulang. Rutin juga. Di mana Tuhannya? Itu hanya satu ritual yang kita kerjakan. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan ingin untuk kita semua dekat dengan Tuhan. Jangan seperti jemaat di Laodikia yang tidak dingin, tidak panas. Jadi kita nggak punya api di dalam diri kita, Bapak Ibu. Kita melakukan sesuatu hanya sebagai sesuatu kebiasaan yang kita kerjakan. Nah itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan ingin setiap kita punya hati yang cinta Tuhan itu menggebu-gebu, mencari jiwa. Ya, kalau kita punya tetangga atau punya teman yang belum mengenal Tuhan, hati kita itu seperti terbakar. Tuhan, aku mau mencintakan Engkau kepada orang-orang yang ada di sekeliling aku. Cinta Tuhan itu besar di dalam diri kita. Lalu ini yang berkenan kepada Allah. Jadi yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu, kita mau memberikan. Bapak Ibu mau kan mempersembahkan hidupnya? Amin. Siapa yang menguasai? Kalau kita sudah persembahkan di altar Tuhan, siapa yang pegang kendali hidup kita? Tuhan. Hah? Tuhan. Tuhan. Betul? Ya. Betul Tuhan? Atau kita masih pegang? Ya Tuhan, kasih sampingku saja. Dikala aku perlu pertolongan, aku minta pertolongan Tuhan. Dikala aku kuat, aku yang kerjakan. Nah, kita kadang-kadang masih mengandalkan kekuatan kita, Bapak Ibu. Aku mau ke sana, aku mau ke sana. Aku punya cita-cita ini itu, anak muda, anak-anak muda liur. Aku mau kuliah ke kota. Aku mau sekolah Alkitab di kota. Nah, kita masih mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita kembali, kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan, cita-citaku anak-anak muda, aku mau kuliah ke kota. Aku tidak punya uang Tuhan. Aku tidak tahu Tuhan siapa yang bisa aku hubungi. Itu yang kita katakan kepada Tuhan. Aku serahkan tubuhku, hidupku kepada Tuhan. Aku sudah menjaga yang kudus. Anak-anak muda, jaga hidupnya kudus. Jangan sembarang buka HP. Begitu banyak gambar-gambar pornografi di HP. Nah, itu bisa mengganggu pikiran kita. Apa yang kita lihat itu bisa langsung nyambung, connect dengan pikiran. Setelah itu connect dengan hati. Setelah itu connect dengan emosi kita. Itu keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak muda harus menjaga hidup yang kudus. Mama papa juga menjaga hidup yang kudus. Karena anak akan melihat orang tuanya. Kalau di sini mungkin main game nggak biasa ya Bu? Biasa nggak? Biasa. Oh banyak. Banyak. Aduh banyak. Bapak Ibu kalau di kota juga. Di gereja aja ibadah bisa buka HP, buka Shopee, buka TikTok, buka Instagram. Duduk orangnya duduk di gereja, tapi bukanya bukan firman Tuhan. Sepertinya sih Alkitab
yang ada di HP, tetapi bukan itu yang dilihat. Nah, bagaimana itu bisa berkenan kepada Tuhan? Ya, kita harus memikirkan hidup kita mau persembahkan kepada Tuhan. Jangan persembahkan tubuh yang mati, tapi tubuh yang hidup. Dan tubuh itu harus dijaga kekudusannya. Mama, papa, bapak, ibu, anak-anak semua, anak-anak remaja, persembahkan hidup yang kudus kepada Tuhan. Jadi kembali, kalau anak-anak punya cita-cita mau sekolah yang tinggi, bicara sama Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Roh Kudus itu adalah Roh yang menjadi sahabat bagi kita, yang menjadi penasehat bagi kita, yang menyertai kita sepanjang umur kita. Jadi anak-anak berantau kemana saja, mama papa nggak usah khawatir. Kalau anak-anak kita hidupnya dekat dengan Tuhan. Kalau anak-anak kita jauh dari Tuhan, kita pasti khawatir. Kamu di mana, nak? Kamu di mana, nak? Setiap jam kita WA terus. Anaknya terus menjawab mama papanya. Aku di sini, mama di sini aja dia jawab. Di sininya di mana? Di kuliah, lagi main-main, lagi main game, atau lagi di jalanan, kita nggak tahu. Nah, kita sebagai orang tua juga khawatir. Serahkan sama Tuhan. Bentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Penyerahan, anak-anak juga harus mengalami penyerahan hidup kepada Tuhan. Tubuh kita serahkan kepada Tuhan. Tubuhnya yang harus yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu akan melihat waktu kita berdoa ada satu terobosan yang Tuhan akan buat di dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu mungkin di sini yang sedang susah karena masa ini pun secara ekonomi dunia digoncangkan. Di Jakarta pun banyak yang PHK, barang-barang harganya naik. Wah, sekarang kalau beli sayur ke pasar aja nggak cukup kalau di Jakarta, Bapak Ibu. Tidak cukup dengan uang 50.000. 50.000 cuma dapat beras doang. Cuma dapat beras 3 kilo. Lalu makannya dengan apa? Ya dengan beras aja, nasi. Karena daging mahal, sayur mahal, telur pun mahal kalau di Jakarta. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang berkata di Matius 10 ayat 10, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kamu hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau kita punya hati yang khawatir, bagaimana Tuhan datang kepada Tuhan, yaitu pertama harus mengakui keberdosaan kita kepada Tuhan. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku mengakui aku orang berdosa. Aku tidak mampu, aku tidak bisa. Akui segala dosa-dosa kita, pikiran kita, perkataan kita, hati kita, itu pun tindakan kita, perbuatan kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan aku mau punya hubungan yang indah dengan Tuhan, dengan menyerahkan hidup kita, bukan hanya hidup tapi tubuh kita di altar Tuhan, dan jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita melihat anak-anak kita akan dijaga oleh Tuhan kalau kita sudah membekali mereka dengan firman Tuhan tiap-tiap hari. Jadi Bapak Ibu, waktu anak-anak saya kecil, kalau sekolah itu kalau di Jakarta 6:30 pagi ke sekolah. Kalau di sini jam berapa Ibu? Oh, berangkat 6:30. Kemarin kita ada pelayanan di SMA Kristen 1 dan 2 untuk anak-anak ibadah. Di sana jam 7:20 ibadahnya di SMA Kristen 1. Nah, setiap pagi kita bangunkan anak-anak lebih pagi. Jangan biarkan mereka tidur larut dengan HP-nya dipegang. Jadi bikin peraturan kapan mereka boleh pegang HP, kapan mereka tidak boleh. Disiplin perlu. Jadi pagi-pagi jam 6 sudah ngumpul di meja makan. Kita berdoa. Kita baca satu ayat aja, nggak usah satu pasal. Satu ayat firman Tuhan, entah dari Amsal atau dari Mazmur. Lalu kita bekali mereka. Mungkin dari Amsal untuk anak-anak, bagaimana mereka bisa memperoleh hikmat dari Tuhan di dalam bergaul. Tidak pilih, dan maksudnya tidak sembarangan bergaul dengan orang. Pilih. Kita berteman dengan semua orang, tetapi bergaul dengan orang-orang yang kita pilih. Itu diberitahu kepada anak-anak kita. Saya mengatakan, kamu boleh berteman dengan banyak orang. Lalu ada satu anak saya mengatakan, Ma, teman saya mengajak kita main itu. Jalangkung apa tuh? Jalangkung. Itu tidak boleh. Kalau di Jakarta, kalau di sini apa namanya Bu? Rono jahat itu yang bisa kertasnya jalan-jalan, pensilnya jalan-jalan. Itu anak sekolah.
Suami. Ya, Main suami kalau di sini. Ya. Anak-anak itu kan punya jiwa mau pengen tahu kok bisa ya pensiunnya jalan. Saya. Mereka nggak tahu kalau itu udah puasa. Kegelapan. Puasa puasa gelapnya. Kalau udah masuk itu akan diikat karena yang datang apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Nggak akan dilepaskan kecuali datang kepada Tuhan. Darah Yesus yang bisa melepaskan. Maka itu saya bilang anak-anak saya, bergaul tidak boleh sembarangan. Pilih. Kita berteman, mengenal, boleh. Semua orang bisa. Kita kenal, kita sapa, tetapi kita bergaul dekat harus dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu di sini, firman Tuhan mengatakan kalau kita mau mengalami terobosan, pertama tadi apa? Mengaku keberdosaan Tuhan. Yang kedua, mempersembahkan tubuh kita. yang jadi hidup. total surrender, ya Ibu. Persembahan tubuhnya total. Jangan lagi Tuhan, aku persembahkan hidupku untuk Tuhan, untuk ya pikiranku buat Tuhan, tanganku buat Tuhan, tapi hobiku buat aku ya Tuhan. Jangan ibu-ibu total penyerahan dirinya total. Jadi hobi-hobi juga atau kebiasaan buruk itu pun harus ditinggalkan. Tahu ya kebiasaan buruk? Kalau dulu saya waktu masih sekolah, kebiasaan saya itu membaca buku. Kalau sekarang sih anak-anak udah jarang banget baca buku ya. Tapi bukunya bukan buku pengetahuan Bapak Ibu, buku novel-novel picisan yang nggak ada gunanya. Dibaca satu buku sama aja isinya. Cuma karena sudah terikat, jadi baca. Beli buku itu waktu itu masih murah kalau di Gramedia, cuma 20.000 zaman tahun 1980-an. Tapi itu pun uang kan. Nah, kalau tercipta yuk langsung beli. Ke Gramedia langsung beli buku lagi. Akhirnya buku banyak numpuk, dibaca sekali udah nggak dibaca lagi sih. Cuma keterikatan pekerjaan Inggris itu ada, menjadi kebiasaan saya. Nah, akhirnya saya minta Tuhan, saya mengakui saya orang berdosa. Saya punya kelemahan, saya punya keterikatan terhadap buku. Saya minta Tuhan tolong lepaskan kebiasaan-kebiasaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya lepas. Buku itu semua saya buang, kasih tukang sampah. Tukang sampah pun bilang, ibu berat-berat ini. Mereka pun gak baca, gak berguna. Cuma memperberat gerobak sampah saya. Tapi saya buang semua itu, buang. Kebiasaan-kebiasaan apa yang masih ada pada diri kita. Coba kita pikirkan. Apakah kebiasaan marah, kebiasaan mengumpat, bersungut-sungut? Apa kebiasaan kita yang suka sedih? Kebiasaan kita yang suka mencuri mungkin? Anak-anak mencuri uang papa mama, walaupun mungkin nanti akhirnya mamanya hatinya lulu juga, ini buat kamu. Kalau mencuri ya udah deh, aku perlu mah, gitu kan. Misalnya anak itu kan cuma minta belas kasihan kepada papa mamanya. Aku berbohong mah, karena gini mah. Harus ada disiplin. Berbohong itu pun kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu juga, mungkin mama-mama juga sama papanya ya. Bapak udah kasih uang belanja sebulan, segini udah dijatain. Mama juga mungkin pernah berbohong. Pak, kurang nih Pak. Padahal uangnya mungkin kita bisa beli tas, kita bisa beli apa sesuatu buat diri kita. Nah, harus ada keterbukaan juga Bapak Ibu, tidak berbohong ya. Kita mau persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Aku berserah. Aku berserah kepada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Serah
sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau mengalami doa yang mengalami terobosan di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, jamah setiap hati kami, untuk kami boleh terbuka di hadapan-Mu. Engkau Maha tahu, Engkau tahu apa yang kami lakukan, Engkau tahu apa yang kami berbuat, apa yang kami pikirkan, apa yang ada di dalam hati kami, Engkau tahu. Bapak Ibu, Tuhan ada di sini. Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, minta mengakui dosa-dosa dan kelemahan kita, dan minta pengampunan dari Tuhan. Setiap kita berdoa, mungkin di dalam hati berdoa mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar doa-doa anak-anak-Mu. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus mengalir bagi setiap kami, mengampuni kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Setiap hidup kami mau serahkan kepada Tuhan. Kuduskan Tuhan, kuduskan pikiran kami, hati kami, seluruh indera tubuh kami dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan, pagi ini kami juga mau mempersembahkan tubuh kami, hidup kami menjadi persembahan yang hidup, menjadi tubuh yang kami persembahkan adalah tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kami mau menaikkan doa penyerahan total dalam hidup kami untuk Engkau Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, serahkan doa, serahkan kepada Tuhan. Jangan lagi kita pegang hidup kita yang berkuasa di dalamnya, tapi persembahkan. Selama kita masih hidup, persembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita pun boleh kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh menaikkan doa penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan hidup dari anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Di gereja GKRI, Tuhan, Engkau tahu kehidupan kami, Engkau tahu hati kami. Kami mau menyerahkan total hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, peganglah kendali atas hidup kami, atas tubuh kami. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus beri kepekaan kepada kami dalam kami menghadapi pencobaan, godaan di dunia ini. Kami boleh tetap menjaga hidup yang kudus, yang berkenan, yang hidup untuk Tuhan kami. Untuk tidak kami mempersembahkan hidup yang asal-asalan Tuhan, tapi kami mau menyerahkan seluruh totalitas hidup kami untuk Engkau. Tubuh kami mau persembahkan buat Tuhan. Pakailah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak mau Tuhan hidup kami biasa-biasa saja, tidak panas, tidak dingin, tapi kami mau minta dalam nama Tuhan Yesus, ada api Tuhan tercurah bagi umat-Mu di tempat ini, yang membuat hati kami rindu akan Tuhan selalu. Ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hati kami juga punya satu dorongan untuk boleh memberitakan Injil, mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Hidupkan Tuhan api-Mu di dalam diri kami. Bangkitkan kembali hati kami. Ampuni kalau kami, hidup kami biasa-biasa saja selama ini. Jangan muntahkan kami, jangan buang kami Tuhan. Kau menjaga, melindungi kami, dan pakai kami, setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak muda, Engkau juga yang pegang kehidupan mereka. Untuk mereka boleh dalam masa mendatang, masa ke depan Tuhan, menjadi berkat, menjadi terus kepanjangan gereja-gereja Tuhan di dalam tangan anak-anak-Mu Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang dijauhkan daripada segala daya tarik dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi hidup kami, keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami, Roh Kudus, berikan hati kepada kami yang selalu rindu akan Roh Kudus, yang selalu rindu akan Engkau di dalam doa dan juga pembacaan firman. Sehingga apa yang kami lakukan, kami tahu firman-Mu Tuhan. Apa yang jadi pergumulan kami tahu janji-janji-Mu yang ada di dalam firman-Mu. Janji hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus,
saat ini juga roh kemiskinan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit juga kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh kesenangan dunia, pesta pora, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh kenajisan juga tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh pikiran untuk kepentingan sendiri kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mengalir kasih Tuhan bagi kami. Buah roh ada di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saksi bagi nama Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami dan kemanapun kami pergi, ada Roh Kudus yang bersama kami, yang menyertai setiap langkah kami, menjadi saksi bagi nama Tuhan. Kami menjadi panas untuk Tuhan, berapi-api Tuhan, tapi juga menjadi orang-orang yang memberikan rasa sejuk dingin kepada orang-orang sekitar kami, memberi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.